Halo guys, selamat datang di Virtual Classroom Ayuvi Purnawardhani. Oke, hari ini saya akan membahas bagaimana sih 10 cara untuk mengevaluasi ide bisnis. Nah, buat kamu yang lagi pengen jadi pebisnis atau lagi pengen mulai usaha, kamu harus tahu apakah usaha kamu itu worth it atau enggak untuk diteruskan. Kamu harus tahu bagaimana cara mengevaluasinya, ya kan? Nah, yang pertama adalah kamu harus tahu urgensinya, ya. Urgensi. Seberapa penting produk atau jasa yang kamu tawarkan ini benar-benar diinginkan atau dibutuhkan oleh orang-orang atau masyarakat atau target customer kamu. Jadi bisa dibayangkan ya, kalau mereka ini tidak terlalu membutuhkan, berarti otomatis kamu akan susah banget untuk bisa mempengaruhi mereka supaya mereka mau beli. Tetapi ketika kamu mendapatkan orang yang tepat, atau setidaknya adalah ceruk pasar yang tepat yang memang benar-benar sangat ingin dan butuh produk kamu, maka kamu pasti akan gampang untuk membuat produk kamu ini laku terjual. Oke. Dan yang kedua adalah tentang market size. Berapa banyak sih orang-orang yang membeli barang seperti apa yang kamu tawarkan ini secara aktif. Jadi kebanyakan para pebisnis itu melihat bahwa apakah ini potensial ya untuk aku jual ya, seberapa besar market size-nya, sehingga ketika itu sudah dibuat dan terjual mendapatkan laba yang banyak. Nah, jadi kamu harus tahu dulu market size-nya ini berapa ukurannya gitu ya. Jadi kamu bisa mempertimbangkan apakah ini potensial untuk kamu lakuin atau tidak. Kalau tidak ada market size-nya akan bingung kira-kira nanti akan profit atau enggak. Oke. Dan yang ketiga itu adalah pricing potensial. Berapa harga tertinggi yang bersedia dibayarkan oleh customer kamu ya untuk produk atau jasa yang kamu tawarkan. Jadi kita bisa contohkan nih, misalnya ada orang jualan permen gitu ya, dan ada orang jualan handphone. Harga tertinggi antara permen dan handphone itu kan beda. Kalau permen dihargai Rp10.000, mungkin tergantung permennya ya. Rp10.000 itu pasti permennya ya yang agak besar gitu ya, harganya pantas lah dijual dengan harga Rp10.000. Tetapi kalau handphone, nah harga tertingginya nggak mungkin Rp10.000 kan gitu. Jadi kamu harus juga melihat berapa harga tertinggi yang orang-orang tuh bersedia bayar untuk produk atau jasa yang kamu tawarkan. Yang keempat, yaitu cost of customer acquisition. Artinya adalah seberapa mudah untuk mendapatkan pelanggan baru. Rata-rata berapa biaya yang diperlukan untuk menghasilkan penjualan dalam bentuk uang ataupun tenaga. Jadi ini kamu bisa melihat, misalnya kira-kira aku bisa mendapatkan pelanggan baru itu berapa ya biaya yang dibutuhkan ya untuk dalam bentuk uang ya untuk mendapatkan pelanggan baru, atau mengambil pelanggannya orang lain untuk bisa jadi pelanggan kamu, berapa rata-rata biaya yang dibutuhkan atau tenaga. Biaya itu bisa berupa uang ataupun tenaga gitu ya. Contohnya restoran yang berada di lokasi yang ramai itu gampang banget untuk mencari pelanggan yang baru ya kan. Restorannya tempatnya strategis, kemudian sering dilalui oleh orang-orang banyak gitu ya, sehingga gampang untuk mencari pelanggan baru. Tetapi, nah ini kontraktor pemerintah yang menghabiskan dana miliaran rupiah untuk bisa mendapatkan satu kesepakatan baru aja itu susahnya minta ampun. Harus melewati berbagai macam tahapan gitu ya, dan juga pasti pesaingnya juga banyak. Nah itu dia. Nah yang kelima yaitu cost of value delivery. Berapa biaya yang dibutuhkan untuk bisa mendeliver, mengirimkan, menghadirkan, membuat produk atau jasa yang kita tawarkan dalam bentuk uang ataupun tenaga. Jadi ibaratnya seperti ini teman-teman. Kalau kita usaha online gitu ya, mengirimkan suatu data atau file gitu ya secara internet itu gratis gitu ya, dibandingkan kita harus menciptakan sebuah produk atau kita membangun sebuah pabrik di mana itu diperlukan miliaran rupiah. Jadi jelas untuk saat ini bisnis online itu yang sangat digemari karena biaya deliverynya itu sangat murah gitu, hanya melalui internet saja. Oke, kemudian yang keenam
ya. Namanya adalah uniqueness of offer. Seberapa unik tawaran yang kamu tawarkan kepada customer kamu dibandingkan tawaran yang diberikan oleh orang lain atau pesaing kamu. Kemudian seberapa mudah pesaing tersebut meniru produk atau jasa yang kamu buat. Jadi di sini lagi-lagi bahwa unik atau keunikan, kekhasan itu menjadi ciri khas penting bagi produk atau jasa yang kamu tawarkan, supaya produk itu atau jasa itu tidak bisa ditiru atau susah ditiru oleh orang lain gitu. Dan juga bagaimana kamu harus bisa melihat peluang kalau orang lain ada yang menawarkan jasa atau produk yang sama seperti yang kamu tawarkan, berapa harga yang mereka tawarkan. Itu menjadi salah satu pertimbangan juga. Oke, yang ketujuh adalah speed to market, ya. Seberapa cepat kamu bisa membuat suatu barang atau jasa untuk dijual. Jadi kecepatan ini bisa dikatakan moment of truth, ya. Timingnya tuh harus pas banget. Jadi misalnya sekarang ini dulu lagi musimnya misalnya kopi dalgona gitu ya, dan banyak sekali kafe-kafe yang berusaha untuk mengadakan produk itu karena lagi viral banget gitu ya. Jadi seberapa cepat kamu bisa beradaptasi dengan hal-hal yang baru atau hal-hal yang lagi diminati oleh banyak orang. Jangan sampai ketinggalan gitu. Kemudian yang kedelapan adalah upfront investment. Berapa banyak yang perlu kita investasikan sebelum produk atau jasa untuk siap dijual. Jadi beda usaha tentu beda modal yang harus diinvestasikan. Contohnya, kalau kamu menawarkan jasa bersih-bersih rumah, yang diinvestasikan paling ya beli peralatan bersih-bersih gitu ya, sapu, pel, kemudian sabun dan lain sebagainya. Tetapi kalau kamu ingin punya usaha di bidang pertambangan gitu ya, tambang emas atau yang lainnya, kontraktor gitu ya, maka kamu membutuhkan dana yang banyak ya untuk bisa membeli alatnya, kendaraannya, tanahnya dan lain sebagainya. Itu. Kemudian yang kesembilan adalah upsell potensial, yaitu apakah ada produk atau layanan sekunder yang dapat kamu tawarkan kepada pembeli. Contohnya, kalau kamu menawarkan pisau cukur, maka konsumen pasti butuh krimnya, gitu ya. Jadi nggak mungkin langsung dicukur karena bisa sakit semua, gitu ya. Jadi mereka butuh krimnya. Jadi ada sekundernya atau pelengkapnya. Atau misalnya kamu juga menambahkan pisau cadangan. Jadi tidak usah bingung-bingung habis dipakai langsung keluar beli lagi. Jadi sudah ada cadangannya di situ kalau rusak ataupun kalau sudah nggak bisa digunakan. Dan yang terakhir adalah evergreen potential. Nah, apa itu? Begitu produk atau layanan yang telah dibuat, berapa banyak pekerjaan tambahan yang perlu dilakukan agar kamu itu terus menghasilkan. Evergreen potential. Jadi misalnya nih, kamu adalah seorang konsultan, maka kamu harus terus-menerus bekerja agar mendapatkan bayaran, kan gitu. Nah, tetapi ketika kamu punya sesuatu pekerjaan tambahan, misalnya selain jadi konsultan, kamu juga menuliskan buku tentang bagaimana caranya supaya orang bisa gampang dalam mengetahui apa sih, misalnya harta waris gitu ya, atau apa begitu. Nah, buku itu dapat terus-menerus terjual tanpa perlu kamu mengerjakannya lagi. Jadi yang bisa long lasting ya, atau lebih lama, kebermanfaatannya bisa lebih lama gitu. Atau Anda adalah seorang dokter gitu ya. Kalau orang dokter kan ya memang skill kita yang dibutuhkan untuk bisa menyembuhkan orang lain. Tapi mungkin kamu juga bisa memberikan informasi yang itu mungkin bisa orang simpan dalam waktu yang cukup lama dengan membuat sebuah buku atau membuat sebuah video yang itu bisa menjadi ya tambahan pekerjaan ya, pekerjaan sampingan yang juga bisa menambahkan pundi-pundi penghasilan kamu. Nah guys, itu dia 10 evaluasi ide bisnis yang bisa kamu pikirkan ketika kamu mau membuat suatu bisnis atau usaha. Semoga bermanfaat. Bye.